Assalamualaikum, halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitra Amelia dari kelas 10J. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas saya yaitu bagaimana cara membuat Google Form. Jadi langkah pertama kita membuka Drive terlebih dahulu, bisa lewat web. Nah, kalau misal Drive-nya udah kebuka, kita tekan tombol baru yang ada di ujung kiri ini. Lalu kita pilih yang Google Formulir. Nah, di Google Formulir ini kan ada tanda segitiga gitu. Nah, kita pencet lalu pilih yang formulir kosong. Nah, kalau udah ada tampilan seperti ini, sebelum kita isi formulirnya, kita kasih pertanyaan-pertanyaannya, itu kita setting dulu, ada di setelan. Nah, ini kita setting dulu. Jadi yang dijadikan ini sebagai kuisnya itu diaktifin. Terus lanjut, di jawabannya kita buka. Lalu kita aktifkan yang batasi ke 1 jawaban. Begitu juga yang presentasi. Kita buka, lalu kita pilih yang tampilkan status progres. Oke. Kalau misalkan udah kayak gini, udah ke setting semua, kita balik ke pertanyaan. Di pertanyaan kita bisa isi formulir tanpa judulnya ini diganti. Nah, misalkan kayak gini. Kalau misalkan udah, kita lanjut ke pertanyaan. Kita ketik pertanyaan tanpa judulnya. Kita tulis nama. Nah, ini tuh di sebelah kanan ini itu ada pilihan bisa pakai jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda atau banyak fitur lainnya. Tapi karena kita di sini suruh buat nulis nama, kita pakai yang jawaban singkat aja. Nah, nanti kan dijawab di sini. Oh ya, jangan lupa juga untuk diaktifkan wajib diisinya. Jika sudah, kita klik tanda plus di ujung kanan ini untuk menambah slide baru. Oke, kita tulis kelas. Pilihan gandanya diganti jadi jawaban singkat. Sama kayak tadi, jangan lupa diaktifin wajib diisinya. Nah, kalau misalkan dua-duanya udah disetting, udah diaktifkan wajib diisinya, kita bikin jadi 2 slide. Itu ada di paling bawah sini, ditambahkan bagian itu diklik. Nah, kalau misalkan udah diklik, ini nggak usah saya kasih judul, jadi saya langsung pencet tanda plusnya aja di sini. Oke, nah di sini kita tulis pertanyaan yang mau kita tulis di sini. Saya bakalan tulis 5 soal dengan bentuk pilihan ganda beserta jawabannya. Ini diketik dulu aja. Misalkan nomor 1, apa ibu kota? Maka selatan. Nah, di sini kita taruh opsinya. Ini saya cuma pakai 3 opsi saja. Oke. Kalau misal sudah diatur untuk soal dan pilihan jawabannya, itu kita juga harus kasih kunci jawabannya. Jadi biar yang nanti isi jawabannya itu bisa kedetek kalau jawaban yang benarnya itu yang mana. Itu kita klik yang kunci jawaban. Kita pilih jawaban yang benarnya itu yang A, yang Palembang. Nah, di sini karena saya hanya bikin 5 soal, berarti saya akan menilai per soalnya itu 20 poin. Oke.
Kalau udah keset semua kayak gini, kita pencet selesai. Dan juga jangan lupa diaktifkan wajib diisinya. Oke. Kalau misalkan udah kayak begini, kita lanjut ke soal berikutnya. Itu kita pencet yang tambahkan pertanyaan. Kita isi lagi untuk pertanyaan nomor 2 kayak tadi. Oke. Ini juga. Nah, ini sama, kita atur di kunci jawabannya dulu. Jadi kunci jawabannya kita pilih yang benar. Lalu jangan lupa ditambahkan poinnya, yaitu 20 poin. Kalau udah, kita pencet selesai. Dan aktifkan wajib diisinya. Begitu juga untuk di soal-soal selanjutnya. Oke, kalau misal kita udah sampai di soal kelima, kita bisa cek dari atas lagi untuk pertanyaan sama soal kita, pertanyaan dan jawabannya itu ada yang salah apa enggak. Kita cek satu-satu. Jangan sampai ada yang salah, jadi kita cek dulu aja. Jadi masih bisa dibenerin. Nah, untuk di nomor 4 ini aku ada kesalahan yang harusnya jawabannya itu serang, jadi masih bisa diganti. Oke. Oke, udah benar semua. Nah, kalau semisal udah ngerasa semuanya benar, itu di sini kita bisa ganti tema dari formnya. Jadi warna formnya itu bisa kita ganti di atas yang ada bentuk paletnya ini, kita pencet. Nah, di sini itu kita bisa atur headernya, pertanyaan sama teksnya. Tapi di sini saya mau ganti warnanya aja, dan saya ganti jadi warna abu-abu. Oke. Kalau udah kita back. Nah, di sini juga kita bisa cek, bisa kita pratinjau kalau form kita itu dilihat orang lain. Itu kita pencet aja gambar mata di sebelah palet tadi, kita pencet. Nah, jadi begini form kita kalau dilihat sama orang lain, dan ini bisa kita isi. Coba kita isi. Kita pencet berikutnya. Ini juga bisa kita isi satu-satu, dan di sini itu udah ada per masing-masing soal itu udah ada poin-poinnya. Jadi kalau misalkan nanti kita kirim formnya itu udah bisa ada data nilainya karena udah ada poin-poin di per masing-masing soalnya. Kita jawab. Ini kita jawab dulu. Palembang, 2 Mei. Panjang di sini. Itu yang B, Serang, turun Sahara.
Nah, ini udah bisa kita kirim. Kita pencet kirim. Kalau misal udah kekirim, itu kita bisa lihat skor kita. Nah, ini skornya 100. Jadi itu tuh udah bisa kedetek dari formnya karena sebelumnya udah kita setting. Oke, kalau misal kita balik ke formulir kita awal, itu ada jawabannya. Jadi buat orang yang udah ngisi form kita, itu bakalan langsung ke save di form kitanya. Jadi langsung udah ada jawabannya. Nah, ini jawaban dari orang yang ngejawab form kita. Lalu, ini juga bisa dilihat dari bisa kita buat di link ke spreadsheet ini, kita pencet. Terus kita buat. Nah, kalau udah ada kayak gini, ini berarti udah otomatis kerekap dari sananya. Di sini juga udah ada timestamp-nya kayak orang yang ngerjainnya itu jam berapa, beserta skor, nama, kelasnya juga, dan soal-soalnya juga. Nah, ini udah selesai proses pembuatan Google Form-nya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dipahami atau kurang jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.